saya bisa klaim non kapitasi BPJS Puskesmas Juni Desember 2022 yang belum terbayarkan satu paket 520.163.600. Klaim non kapitasi BPJS Puskesmas tahun 2023 sampai Desember 2023 terbayarkan satu paket 1.311.242.500 rupiah. Gaji tenaga kontrak PTT Puskesmas dan Dinkes yang belum terbayarkan satu paket 1.080.150.000 rupiah. Insentif dokter ahli di RSUD 8 orang kali 20 juta selama 5 bulan sebanyak 800 juta. Insentif dokter umum PNS RSUD 5 orang sebanyak 3 juta per bulan kali 4 bulan 60 juta. Insentif dokter duduk dokter gigi PTT RSUD 1 orang 6 juta 6 bulan 36 juta. Tunjangan guru TPJ TW triwulan 4 sebanyak 454 orang dan sisa gaji pokok selama 3 bulan 4.757.825.100 rupiah. Tunjangan guru TKG TW4 285 orang sisa gaji pokok kali 3 bulan 2.866.018.800 rupiah. ADD desa Cipta 168 desa kali 5 bulan 20.433.600 rupiah dan kita bayarkan 22 Januari 2024 sebanyak 32.530.000.000 rupiah. Terima kasih. Izin Pak Boje, saya dengar beberapa item yang dibayarkan itu kan sumber pendanaannya jelas ada dari DAK. Lalu kenapa kemudian masih diutangkan lagi? Harus dipinjamkan untuk membayar. Sementara jelas-jelas bahwa sebagian item yang dibacakan Pak Boje itu ada dari DAK. Mungkin teman-teman di Dewan juga mungkin bisa mempertanyakan ini. Kita buka tuntas supaya persoalan ini selesai. Terima kasih. Teman-teman Dewan ada tanggapi? Mohon izin pimpinan. Sebelum ditanggapi Bapak Dewan, sedikit saya mau tanggapi tentang yang disampaikan Pak PJ terkait dengan BPJS. Sampaikan tadi bahwa sudah ada kesepakatan yang dibuat antara dinas kesehatan dan yang akan menangani BPJS. Itu berlaku untuk umum menurut saya. Itu berlaku untuk umum. Tetapi bagaimana dengan teman-teman perangkat desa, dengan kepala desa yang harus dialihkan ke mandiri? Sedangkan dalam regulasi yang mengatur tentang BPJS, apabila perangkat desa dan kepala desa akan dialihkan ke mandiri, secara otomatis harus mengundurkan diri dari jabatan itu, jabatan kepala desa dan perangkat desa. Saya kira ada Pak Kepala PMD di sini bisa menjelaskan nanti, sehingga kebijakan yang diambil menurut saya apakah tidak bertentangan dengan regulasi yang mengatur tentang BPJS ini? Karena kita harus pahami bahwa setiap apa yang tindakan atau kebijakan yang kita ambil harus mengacu pada regulasi. Karena awal terjadinya kebobrokan keuangan di Kabupaten Mamasa ini adalah kebijakan yang tidak mengacu pada regulasi. Jangan pernah menganggap bahwa rakyat Kabupaten Mamasa pelupa. Pergeseran-pergeseran yang terjadi walaupun keluar dari tuntutan ini, pergeseran-pergeseran yang terjadi di Kabupaten Mamasa ini, inilah yang membuat keuangan di Kabupaten Mamasa betul. Itu karena ada regulasi yang ditabrak di situ, terutama di tahun 2022. Jadi sekali lagi Pak PJ, jelaskan sedetail-detailnya terkait pergeseran BPJS yang
Karena dari kemarin kami baru berbicara dan Pak PJ tidak pernah dengarkan. Jadi semua pembicaraan kami mulai dari kemarin, diskusi kami kemarin bersama dengan Dewan, secara otomatis Pak PJ harus mendengarkan secara utuh. Terima kasih. Kalau PJ mau menjelaskan, PJ. Iya, terima kasih. Yang saya hormati Pak Ketua DPR beserta DPR yang terhormat, Pak Bupati yang saya hormati, Pak Sekda, teman-teman dari OPD, terkhusus kepada teman-teman dari Aliansi Masyarakat Bersatu. Tadi izinkan saya menyampaikan terkait dengan BPJS aparat desa dengan kepala desa. Jadi yang dimaksud tadi Pak Bupati ini adalah semua persoalan yang terkait dengan BPJS kesehatan ketika ada yang sakit, maka aktivasinya itu ditanggung oleh Pemda melalui PIC, Dinas Kesehatan. Artinya apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang teman-teman atau keluarga yang sakit ini yang tidak aktif, maka lewat itu dijamin oleh Pemda untuk penyelesaiannya dalam pengobatan tanpa mengundurkan diri daripada jabatannya selaku aparat desa dan kepala desa. Nah, itu yang dimaksud tadi itu adalah solusi yang diambil oleh Pemda untuk memfollow up apa yang bapak-bapak, saudara-saudara kami yang menuntut BPJS Kesehatan. Saya kira itu yang dimaksud tadi Pak, dari teman-teman dari aliansi masyarakat Mas Bersatu. Tapi yang bisa Pak Desa Mulili. Ya, banyak terima kasih kesempatan ini. Kita bahas betul-betul luar biasa pertemuan ini, Mas, poin per poin. Yang urgent kita bahas memang terkait masalah BPJS. Kami selaku kepala desa dan aparat desa sangat jelas apa yang disampaikan orang tua kami Kadis PMD terkait masalah BPJS kami selaku aparat desa. Pak Kadis, saya kira kita aktif di grup. Ini kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan. Tahun kemarin, salah satu kepala dusun di desa Malimbo kalau tidak salah, itu masuk rumah sakit umum di Polewali dan jalur umum dibayar kurang lebih 15 juta. Karena saking tidak mampunya membayar biaya rawat inapnya di sana, akhirnya dinyatakan secara keluarga dinyatakan bahwa akan ditarik dari rumah sakit itu karena tidak punya biaya. Dan beberapa minggu kemudian kepala dusun itu meninggal. Supaya bapak-bapak dengar secara bersama, disaksikan Pak Dewan. Hal kedua, ada Pak Desa Kadisi di sini. Itu aparat desanya tetap berlaku umum di Polewali. Kenapa tidak direspon, Pak? Karena kita ini ribut di grup PMD. Sehingga kalau tidak salah, kwitansi BPNJ yang kemudian dihambur masuk di grup itu, pasti Pak Kadis PMD lihat ini, itu jumlahnya 40 kurang lebih 46 juta. Jadi mohon maaf orang tua kami Pak Kadis PMD, itu tidak sesuai dengan yang dijelaskan Pak Kadis. Bahwa kalau ada seperti itu, bapak-bapak kepala desa bersama dengan aparat akan diurus seperti itu. Kenapa baru diungkapkan di ruangan ini setelah kita buka-bukaan? Konsisten dengan apa yang kemudian menjadi titik kesepakatan kita, paling tidak kami dipanggil sebagai kepala desa untuk memberikan penjelasan di aparat kami. Contohnya, sudah ada yang dipanggil Tuhan. Ada tidak untuk bayar
yang kemudian terjadi di lapangan, nanti Bapak-Bapak Dewan yang terhormat carikan solusi itu. Cukup sekian, Pak Jamal. Mungkin saya tambahkan. Terima kasih atas kesempatan ini yang saya hormati Pak PJ, Ketua DPR bersama anggota, serta seluruh OPD yang boleh hadir pada kesempatan ini, aparat keamanan dari Polri dan TNI, serta seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa yang peduli Mamasa yang hadir pada kesempatan ini. Langsung saja, saya tidak perlu karena ini betul-betul saya alami sendiri saat ini, bahkan kepala dusun saya masih belum sadar di Rumah Sakit Umum Polewali sampai saat ini. Kemarin saya berbicara di depan, saya video call supaya disaksikan. Sehingga saya sampaikan kemarin, saya barusan berbicara di depan DPR karena keadaan terpaksa. Ya, jadi saya pelan-pelan berbicara, tapi isinya jelas dan perlu diperhatikan. BPJS Kesehatan aparat desa, ada kepala BPJS di sini. Setelah sampai di Polewali, ini kepala dusun saya menyampaikan ke BPJS. Dia sampaikan anaknya ke saya sodorkan karena dia lapor Januari 2005 yang akan berlakunya ini peralihan dari BPJS aparat desa ke Mandiri 1 bulan ke depan. Saya datang di BPJS. Jadi syarat yang dikeluarkan BPJS Kabupaten Mamasa, aparat desa harus mengundurkan diri, tidak ada solusi lain. Sampai saya tanya di sana, bisa panggil ibu itu orang Sumaroni, ibu yang nyebut itu perempuan. Adakah solusi selain daripada mengundurkan diri? Tidak ada, bahkan tidak bisa diwakili. Dari kalau pilkada tunggal Pak, sudah sekarat. Tidak bisa, tinggal mati. Solusinya dipanggil Tuhan. Dari di BPJS juga ini sangat sulit, tidak ada solusinya. Padahal yang kita harus pikirkan besar, tidak ada persoalan yang paling urgent kalau bukan masalah nyawa, masalah BPJS. Bahkan harus dibuatkan anggaran anak khusus yang bukan Pangkas itu semua anggaran Pak. Bayar BPJS. Masa longsor sedikit bisa dibuat itu anggaran dipangkas. Tidak bisa dibuatkan tangkap darurat. Bayar BPJS. Masyarakat saya satu lagi dihantam parali kakinya. Masyarakat miskin sampai dibayar tidak aktif BPJS-nya. Sampai sekarang masih ditahan di rumah sakit kurang lebih 8 juta dibayar. Inilah membuat yang mendorong saya menangis sehingga barusan saya hadir di kantor DPR. Mungkin bapak-bapak DPR kenal saya. Saya itu orangnya paling paham. Sejak 2002 sudah beberapa pergantian Pak Bupati Pak PJ. Saya selalu menggunakan perintah. Jadi ada sedikit saya tahu tentang alur keuangan daerah. Cuma selama ini saya tidak mau berbicara. Tetapi saya berbicara di situ kan mengungkap masalah APBD. Tapi saya mau tanggung jawab Pak PJ bagaimana bisa membayarkan BPJS masyarakat yang kurang lebih 21.000. Ini solusinya kita harus cari sekarang, carikan dana untuk dibayarkan itu. Kemudian bagaimana membayarkan BPJS aparat desa, termasuk solusinya yang sudah ada di Polewali sekarang. Apa solusinya? Karena kemarin kita telepon di sini sudah lebih 40 juta. Jadi ini kita minta solusinya, bukan cerita, bukan retorika. Ya kita mau solusinya sekarang, tindakan. Solusinya adalah tindakan. Bagaimana supaya kalau perlu siapa yang ditunjuk PJ Bupati untuk berbicara STUD Polewali BPJS supaya diselesaikan ini. Ya, dicarikan solusinya, bukan cerita. Ya. Karena tidak ada retorika dan cerita mampu menyelesaikan sakitnya masyarakat, persoalan masyarakat. Kemudian masalah siuntap aparat desa. Jadi ini pembayaran siuntap terhadap kami juga pusing.
mau dilanjut, ada dilanjutkan terus 2023. Tidak jelas dibayarkan kepada kami apakah 2023 yang sisa kurang lebih 20%. Itu yang dibayarkan kami 2024 atau 2024. Jadi tidak jelas. Jadi dalam APBD kami sekarang ada dilanjutkan 2023, ada dilanjutkan 2023, sudah 2 kali lanjutan, tidak jelas SP2D-nya. Kami sudah lulus ke 2023 itu bagaimana? Ya. Jadi saya itu berbicara hanya mau meluruskan sesuatu sebab kami tidak pusing lanjutan. Jadi terus kami itu dalam masalah wahai meningkat ADD-nya Pak Desa tadi sudah 1.500.000 lebih padahal lanjutan ini. Tapi masyarakat tidak tahu mana di papan bantuan terus itu dan ada masyarakat apa yang kita ada permenikah balik lagi ada data. Karena ini lanjutan 23 lanjutan lagi 2024. Jadi tahu 25 yang tak tahu mungkin sudah 1 tahun lanjutan lagi. Ya, jadi dari sana sekarang yang paling prioritas adalah BPJS masyarakat yang kurang lebih 21.000 dengan BPJS aparat desa, kemudian Siltap, kemudian menyusul yang landai. Ini yang sangat prioritas. Kemudian saya sampaikan kepada supaya semua ada kita semua dia supaya kita tidak bikin terus. Kita ini masa ini kita harus cintai. Ya. Semoga Pak Ketua DPR ke depannya jauh lebih hebat. Ya. Bagaimana masa ini bisa diperbaiki bersama teman-teman adik-adik saya DPR. Ya. Ya mungkin saat ini saya bisa berbicara di hadapan adik-adik saya DPR dan termasuk Ketua DPR. Ya, saya itu jangan sekali ngomong. Nanti hal-hal yang sangat penting yang saya tidak bisa selesaikan baru saya ngomong. Ya, saya kira ini dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita punya hati semua. Terima kasih. Jadi itu kemudian yang kami tegaskan sekali lagi bahwa perihal BPJS harus dibayarkan mau main swab, mau main pegel, apapun caranya Pemda untuk bisa melunasi. Yang jelasnya kami menegaskan di sini BPJS harus dibayarkan. Mau main swab, mau main apa silakan itu urusan Pemda. Kemudian yang kedua, Pak PJ, perihal pertanyaan tadi, perihal dana dak belum dijawab. Jadi mungkin Pak PJ silakan dijawab sebelum berikan kepada penjelasan. Bisa katakanlah kita bicara khusus BPJS dulu, nanti setelah ada solusi BPJS kita pindah. Bisa. Kan ini satu kesatuan Pak. Artinya menurut saya kan dana dak itu tadi juga kenapa BPJS tidak dibayarkan? Karena ada pergeseran yang kemudian anggaran yang dilakukan. Jadi maksud saya sekalian beliau jawab baru kita tanggapi lagi. Seperti itu. Silakan Pak PJ. Ya, jadi apa yang kita lakukan ini hari adalah menjawab masalah-masalah yang sudah kejadian. Jadi inilah yang sudah berjalan ini, yang sudah kejadian ini, inilah yang kita carikan solusinya. Nah, solusi yang disepakati bahwa apabila ada masyarakat dan aparat desa dan maupun kepala desa yang sakit itu dilakukan atau diakomodir oleh Pemda lewat apa tadi namanya? DIC, Dinas Kesehatan. Jadi kalau ada saat sekarang, inilah solusinya. Untuk supaya masyarakat ini ditanggung BPJS-nya, maka melalui tadi solusi itu yang menyelesaikan persoalan BPJS kesehatan ini. Ya, kejadian-kejadian yang lalu Pak, itulah yang kita carikan solusi. Bagaimana supaya tidak berulang itu, masyarakat mati karena tidak mampu membayar BPJS-nya. Itu yang anunya Pak. Pak Kadus jauh lebih berpanjang terkait masalah penjelasan itu kami mau
kami mau kepastian kejelasan. Bila besok lusa saya sakit dan saya menghadap ke rumah sakit, BPJS saya mesti aktif. Itu Ya, siap Pak. Nah inilah yang dilakukan. Makanya kalau ada yang sakit langsung kami tangani lewat itu tadi. Jangan sampai dipersulit lagi pihak BPJS. Tidak ada perhatian. Izin pimpinan, izin. Kita ini mau cari solusi, bukan cerita sana sini. Jadi begini, kami dari Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu ini menyampaikan ada Pak PB, Kuasa Pemudang Anggaran, ada Pak Sekda ke BPD. Kami kasih itu anggaran Pak, karena ini BPJS menyangkut nyawa, tolong. Tapak siapa penawan tapak? Tapak siapa penawan tapak? Mau sampai kapan kita begini? Ada banyak orang tidak bisa mengakses rumah sakit, ada persoalan BPJS. Teman-teman aparat desa, ujung tombak pemerintahan, mereka tidak dibayarkan. Coba bayangkan itu. Teman-teman honorer, maka telah dakwalue sampai kapanpun tidak akan selesai ini persoalan. Pangkas itu anggaran. Januari, Februari, gelondongan APBD masuk, ramu itu barang. Selesaikan BPJS, tidak usah lagi sana sini. Kita ini butuh solusi konkret. Kalau memang kita cinta memasa, tapi kalau hanya di mulut, saya kira sudah terjadi selama ini. Kita ini butuh solusi konkret, Pak. Minta maafin. Ini adalah akumulasi dari kekecewaan yang terjadi selama ini. Kita butuh tindakan konkret. Kasihan, ada 21.000 orang yang tidak bisa mengakses rumah sakit. Rapatkan dulu itu barang-barang. Mau dia apa sudah begini jadinya. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi ini masalah desa. Karena ini ada dua persoalan. Kalau masyarakat yang tidak aktif BPJS-nya, bisa dia langsung dialihkan besok dan tunggu 14 hari. Bagaimana Pak BPJS, betul kan? Bagaimana Pak BPJS? Kemudian kalau aparat desa harus mengundurkan diri. Jadi kalau kami kepala desa, Mengundurkan diri dulu. kalau kami sakit harus mengundurkan diri. Dari Pak BPJS harus tanda tangan mengundurkan diri. Besok LSM tahu bahwa Pak Disa tadi sudah mengundurkan diri. Kenapa dia masih tetap aktif? Di SK Bupati tidak bisa dimain-mainkan. Jadi kira-kira kalau saya besok sakit Pak, harus saya mengundurkan diri, dan pasti Bapak kan baru BPJS bisa akomodir. Jadi ini terbuka ini. Jadi jangan di BPJS kami tidak pernah tersangka seperti itu. Saya tahu kan tidak ada solusi lain. Ya, jadi yang saya mau sampaikan ini, Oi, pakai mic kenapa? yang saya mau sampaikan ini, apa solusinya dan siapa yang mengurusi, apakah BPJS, Pemdaka, atau bukan mengurusi kepala dusun yang saya ini yang ada di Polewali sekarang, dan ketika besok ada lagi kepala dusun atau desa masuk, seperti apa lagi tindak lanjutnya? Karena ini baru beberapa hari ini tidak aktif BPJS masyarakat, sudah puluhan ini cuma tidak kentara karena mereka tidak tahu. Jadi ini harus ada persiapan, bukan hanya kepala dusun tadi sini. Tapi ketika besok lusa ada lagi aparat desa, jadi harus sudah ada regulasi yang mengatur secara berkesinambungan. Ya, kalau sudah selesaikan itu stop lagi, termasuk BPJS-nya masyarakat. Dibayarkan sekarang yang menunggak, bulan besoknya lagi tidak lagi akan begitu. Jadi harus buat regulasi yang rutinitas setiap bulan. Ya begitu supaya tidak pusing. Jadi supaya saya kira masalah BPJS ini, saya kira tidak ada aturan yang kalah karena bisa aturan napas bisa masuk, bisa juga masuk tanggap Izin pimpinan. Ya, saya kira itu. Saya kira Pak Desa sudah dipahami. Kita serahkan ke bagian tua untuk mempersilakan siapa yang menjawab. Selesaikan dulu satu-satu. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya hormati pimpinan. Saya hormati Bapak PJ Bupati. Terima kasih Pak boleh hadir. Saya hormati Bapak-Bapak pejabat pemerintah daerah, para Pak Sekda dan Pak Kadis dan beberapa eselon 3 lainnya, Kepala BPJS, dan yang saya banggakan kawan-kawan semua aliansi yang hari ini hari kedua kita berjuang bersama.
Bapak-bapak sekalian, saya melihat kalau alur pembicaraan kita ini begini terus tidak akan selesai. Ya. Jadi mohon izin para pimpinan, bolehkah kita membahas satu persatu? Kita tuntaskan dulu satu persatu. Ini kan sudah disampaikan. Jadi tentu kita akan mulai dari BPJS, kemudian kita akan berangkat ke Siltap, R2, R3, kemudian Perda, kemudian 32 miliar yang sudah disampaikan tadi. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, ya. Nah, terkait dengan BPJS ini, bagi teman-teman aparat kepala desa yang punya pengalaman di lokasi, kesempatan disampaikan, Pak. Karena mungkin case-nya beda-beda. Ya, kalau mau curhat-curhat di sini supaya kita mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada terkait dengan BPJS itu, supaya didengarkan oleh kepala BPJS, didengarkan oleh Bapak Bupati. Kan kita mau cari solusi. Tadi sudah sangat jelas bahwa ada dua persoalan BPJS. BPJS untuk masyarakat dan BPJS untuk aparat desa. Ini akan kita bedakan bagaimana penyelesaiannya nanti. Iya, ya. Tapi kan kita belum pernah juga mendengarkan Pak BPJS bicara. Karena nanti Bapak Kepala BPJS bicara, baru kita bisa meramu kira-kira solusi yang terbaik bagaimana. Iya, dengan kondisi keadaan kita sekarang ini. Bahwa apakah akan kita buat sedemikian rupa APBD nanti melalui pergeseran sehingga terakomodir semua, itu nanti. Itu nanti. Tetapi kita mau sepakat dulu langkah-langkah apa yang akan kita lakukan supaya ini benar-benar dua hal ini selesai. Tidak ada lagi kejadian-kejadian yang dulu dan sekarang berlangsung itu akan terjadi. Kan ini kita mau. Karena itu, bolehkah alurnya ini melalui pimpinan, silakan Bapak-bapak sampaikan dulu. Ini sudah ada dua tadi, supaya kami catat ini kasus-kasus apa yang timbul akibat dari tidak terbayarkan BPJS. Krusial yang ada di masyarakat. Tentu berbicara soal BPJS, saya sudah dalam 2 periode melihat masyarakat betul-betul memprihatinkan persoalan BPJS. Ini dua hal yang terjadi, BPJS masyarakat dan BPJS perangkat desa, dan mempunyai hal yang berbeda. Soal BPJS masyarakat itu, ketika BPJS masyarakat itu tidak aktif, lalu dialihkan ke BPJS mandiri, nanti 2 minggu baru bisa aktif. Lalu kemudian BPJS perangkat desa, ketika dia dialihkan juga ke BPJS mandiri, sudah jelas bahwa harus meninggalkan posisi itu. Sehingga saya sampaikan kepada pimpinan, ada banyak anggota DPRD yang hadir, bahwa janganlah kita selalu berandai-andai dan mencari solusi. Tetapi sudah seharusnya ada pas bupati, betul, ada ketua DPR, dan ada kepala BPJS. Sudah harus kita sepakati bahwa apa yang akan kita lakukan terkait dengan persoalan BPJS. Sudah harus kita tuntaskan pada hari ini, supaya kami selaku kepala desa dan masyarakat Kabupaten Mamasa tidak selalu berharap kepada cerita, janji-janji dan angan-angan. Bolehkah kita akan mendengarkan? Ini Pemda sebentar. Kita mendengarkan dulu informasi dari Kepala BPJS terkait dengan ya, satu Pak, itu tadi jelaskan juga utangnya berapa Pak. Kalau ada yang sakit itu harus keluar Pak. Ya, mundurkan diri dulu. Kalau mau dialihkan ke BPJS mandiri. Ya. Termasuk utangnya juga Pak disampaikan. Ya, berapa utangnya? Pemda untuk BPJS. Ya. Tolong dijelaskan itu, Pak. Nah, kemudian apa solusinya kalau misalnya ternyata di kemudian hari yang sekarang dulu teman-teman kita yang sekarang sakit ini, bagaimana solusinya ini? Ya. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi di kemudian hari juga, bagaimana solusinya? Nah, itu terkait dengan Pradesa.
Kemudian terkait dengan masyarakat kita Pak, yang utang kita itu terlalu banyak, sudah terlalu besar. Ini kan mereka kaget kalau misalnya mereka pergi berobat, tiba-tiba BPJS-nya sakit, kan tidak bisa ditunda sakit Pak. Nah, apa jaminan yang atau solusi yang bisa diberikan oleh BPJS Kesehatan supaya kita dengarkan, pemerintah daerah dengarkan, ya, untuk agar supaya masyarakat kita yang sakit itu tidak terkendala hanya persoalan BPJS, itu langsung bisa ditangani. Silakan Pak. Kemudian yang terakhir, berapa pinjam kami pemerintah daerah? Silakan supaya kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Dewan beserta Wakil dan Seluruh Anggota Dewan yang terhormat, Bapak PJ Bupati, Bapak Sekda beserta Kepala Bupati, Pak Kapolres beserta jajaran TNI, kemudian seluruh rekan-rekan aliansi masyarakat Mamassah Bersatu. Terkait dengan masalah BPJS Kesehatan untuk pelayanan di fasilitas kesehatan, saya akan sampaikan dulu ini di simak baik-baik. Yang saat ini yang kita bahas adalah PBPU Pemda atau yang dijamin oleh pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan untuk aparat desa. Ya, clear? Clear. Baik. Yang pertama dulu saya bahas terkait dengan PBPU Pemda. PBPU Pemda itu jaminan kesehatan masyarakat untuk yang dijaminkan oleh pemerintah daerah berdasarkan kontrak kerja antara BPJS Kesehatan Cabang Polewali dan Pemda Kabupaten Mamasa kemarin yang berakhir 31 Desember tahun 2024. Data per Desember data per 1 Januari 2025 bahwa jumlahnya itu sebanyak 20.964 jiwa. Ya. Nah, solusi yang disampaikan terkait dengan hal ini karena ada beberapa hal belum terjadi kesepakatan komitmen bersama antara pemerintah daerah, Kabupaten Mamasa dan BPJS Kesehatan terkait dengan perpanjangan kontrak ini. Solusi yang ditawarkan yang pertama adalah ketika ada masyarakat yang ingin mengakses pelayanan kesehatan, maka pemerintah daerah melalui PIC Dinas Kesehatan itu yang akan melakukan reaktivasi atau membayarkan, baik itu misalnya besok ataupun ke depan sampai dengan adanya perjanjian kontrak baru dengan BPJS Kesehatan. Jadi disampaikan. Nah, mekanismenya biar kita bisa sampaikan juga ke masyarakat. Mekanisme daripada penjaminan ini, yang pertama, kalau dia beralih ke mandiri, otomatis memerlukan buku rekening sebagai bukti untuk pembayaran nanti. Nantinya warga ataupun keluarga yang melakukan pengurusan tersebut itu nanti berkoordinasi dengan PIC Dinas Kesehatan. Jadi apakah nanti mereka telah menyampaikan bahwa ini nomor rekening saya, atau yang warganya bayar dulu, atau nanti mekanisme seperti apa kemarin tadi kami sampaikan bahwa nanti pemerintah daerah yang bayar, yang PBPU yang masyarakat yang dijamin oleh pemerintah daerah. Sampai di sini bisa ya? Ya, dulu masalah aparat lagi. Nanti kita lengkapi. Izin pimpinan. Ya. Sedikit saya menanggapi tentang penjelasan disampaikan oleh Ketua BPJS Kesehatan. Apakah regulasi yang diambil ini berlaku secara nasional atau hanya khusus untuk Mamasa? Silakan Pak. Ya, baik. Kalau terkait dengan regulasi, ini adalah kebijakan pemerintah daerah. Betul, jelas. Iya. Jadi begini kawan-kawan ya, bolehkah seperti ini? Terkait dengan solusi yang telah disampaikan oleh pihak BPJS, ini kan bukan ranah kita untuk mengatakan benar atau salahnya. Ya. Sebab Saya juga tidak mau rakyat Kabupaten Mamasa ini berada pada
regulasi yang salah, kebijakan yang salah. Ya. Karena tuntutan masyarakat pada saat ini Pak hanya satu, lanjutkan kontrak bersama dengan BPJS. Saat kami tidak mau mempersulit masyarakat Kabupaten Mamasa. Masyarakat Kabupaten Mamasa hanya tahu apabila sakit BPJS inaktif. Apa tugasnya pemerintah yang dibiayai oleh negara kalau masyarakat masih mengurus itu? Intinya Pak Dewan adalah masyarakat menuntut Pemda segera melanjutkan kontrak bersama dengan BPJS. Terima kasih dan lain. Begini kawan, kalau misalnya seandainya kita mendengar tadi apa pembukaan saya, sangat jelas. Ujungnya adalah saya paham tidak mau ada lagi masalah ke depan terkait dengan orang tidak bisa berobat karena persoalan BPJS. Saya kira jelas ya. Inti keluarnya di sini Pak Dewan, mohon Pak Dewan. Inti keluarnya di sini Pak Dewan adalah lanjutkan segera. Pak, tidak ada dari lain. kita akan sampai di sana. Kami masyarakat Pak tidak pintar berputar ke sana kemari. Kalau begitu Pak, Bapak yang paling tahu ini kalau begini. Ya memang Pak, buktinya kami tahu. Kami turun bersama dengan DPRD pada saat ini karena DPRD tahu tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini. Kita hadir bersama Pak untuk memfasilitasi. Bolehkah kita dengarkan secara tuntas? Simak pernyataan kami bahwa saya sudah simak Pak Dewan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala BPJS. Halo. Lanjutkan dulu Pak. Perhatian. Mohon dengarkan. Silakan dilanjutkan Bapak Dewan yang terhormat. Ya. Teman-teman jangan langsung menyelah kalau pihak BPJS sementara menjelaskan. Biar kita paham. Menyelah tadi Pak, dia bertanya. Kita menuntut sama-sama. Begini Pak Dewan tadi. Dia menjawab, dia bertanya. Pak BPJS mengatakan Apa sudah paham? Apa sudah paham sampai di sini? Nah, kita bertanya. Kita bertanya Pak Dewan. Tidak diselah. Bukan diselah, bedakan Pak antara menyelah dan bertanya. Ya. Silakan dilanjut. Jelaskan semua secara tuntas Pak Kepala BPJS. Baik. Ya seperti kenapa harus kita mendengarkan kawan-kawan supaya pemahaman kita itu paripurna. Oke Pak, lanjut Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi untuk PBPU Pemda ini sudah ada PIC yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk mengurusinya, itu dari Dinas Kesehatan. Ya, itu untuk PBPU Pemda. Nah, kita berangkat ke aparat desa. Nah, aparat desa sesuai dengan regulasi yang ada bahwa aparat desa itu termasuk pekerja penerima upah, yang dimana untuk iuran BPJS kesehatannya 1% ditanggung oleh aparat desa yang bersangkutan dan yang 4%-nya ditanggung oleh pemberi kerja, dalam hal ini pemerintah daerah. Ketika ada aparat desa misalnya yang tidak aktif karena iuran, otomatis di BPJS Kesehatan yang dilayani untuk jaminan kesehatan adalah yang aktif kepesertaan BPJS Kesehatannya. Nah, kalaupun dia akan misalnya beralih ke peserta mandiri karena disebabkan oleh tidak aktifnya iuran tersebut, maka secara regulasi kalau dia masih melekat jabatan sebagai aparat desa, otomatis dia tidak bisa terdaftar sebagai pekerja bukan penerima upah atau peserta mandiri, secara dia terdaftar sebagai itu salah Pak. aparat desa. Nah, seperti itu. Jadi kalaupun dia mau beralih, kami tidak bilang harus mengundurkan diri dulu, tapi sabar Pak. Ya Pak. Ya. Baruan begini, baru diambil gitu. Ya. Kami tidak menyampaikan bahwa harus mengundurkan diri dulu. Akan tetapi kalau dia mau beralih secara mandiri, berarti secara tidak langsung dia tidak boleh lagi menjabat sebagai aparat desa. Perbedaannya. Apa tidak? Sama Pak. Apa penekanan? Oke. BPJS melanjutkan. Lanjut. Teman-teman tenang. Ya. Jadi kalau dia sudah beralih, dia tidak menjabat lagi, bisa didaftarkan peserta mandiri. Seperti itu dengan menunggu waktu tunggu
yaitu dia 14 hari. Nah, solusi yang diambil bersama dengan pemerintah daerah, hasil evaluasi kami dengan pemerintah daerah bahwa ketika ada aparat desa yang sakit, itu tidak perlu lagi untuk menunggu 14 hari, tapi nanti pemerintah daerah yang melakukan pembayaran biaya pelayanan kesehatannya ke rumah sakit, tinggal disampaikan saja. Kalau mau ditanya lagi terus yang lalu-lalu bagaimana, ini kami yang sekarang ini adalah solusi yang diambil antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah. Nah, solusi itu yang diambil. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya. Saya kasihin Pak Ketua supaya nyambung ini bareng-bareng, supaya kita tahu. Mungkin saya berkomunikasi secara dini sama Pak Ketua BPJS supaya kita simak bersama, supaya aturannya ke depan, regulasinya ke depan bisa dimasuki. Ya, jadi saya minta tolong teman-teman jangan dipotong supaya kita ini berdiskusi untuk mencari solusi. Ya kan awal Januari ini saya langsung datang di kantor BPJS, tapi tidak ketemu dengan Bapak itu yang ditugaskan harus mengundurkan diri. Saya tahu kan tidak ada solusi, sama sekali tidak ada. Jadi dia mengundurkan diri dan perhitungan kemarin sudah kurang lebih 40 juta. Jadi sesuai dengan penjelasan Bapak dan tanggung jawab Pemda, berarti ini 40 juta dibayar. Pemda yang harus bayar ini ke rumah sakit Polewali. Saya kira seperti itu saya simak dari penjelasan Bapak melalui dinas kesehatan. Dinas kesehatan kan banyak personilnya. Jadi harus kita tahu siapa yang ditunjuk untuk bertanggung jawab di sana. Jangan sampai di sana saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu itu dari mana kita mau dapat uang. Ini lagi. Jadi menurut aturan kebijakan, karena ya kita bersyukur kalau tanpa undang-undang, tanpa Perpres, ada aturan kebijakan yang dilakukan Pemda, ya itu saya sangat setuju kalau itu berani melakukan itu, dan itulah yang sebenarnya kita tunggu-tunggu. Ya, jadi supaya tuntas ini aparat desa, sekarang kan saya sudah masukkan di BPJS, dia sudah mengundurkan diri karena keadaan terpaksa mengundurkan diri secara administrasi. Tapi sampai hari ke saya Pak, saya harus keluarkan aparat saya, dia sakit, padahal dia sudah mengabdi sudah sekian bulan, dia tidak dibayarkan gaji juga, setelah sakit saya keluarkan. Tapi karena persyaratan dari BPJS mau tidak mau harus kami lakukan, karena tidak ada solusi lain. Seandainya bahwa ada tawaran dari BPJS pada saat itu ketika saya menghadap bahwa ada solusi dari Pemda akan dibayarkan dinas, ya mungkin tidak jadi mengundurkan diri, ya kita tunggu saja akuntansi dari apa namanya, silakan Pemda bayarkan, kami berhubungan dengan dinas kalau seandainya ada. Tapi ya oke lah, kita tidak cari terus lagi apa yang sudah terlanjur. Jadi siapa yang tidak ada. Sekarang solusinya itu tadi, berarti kami akan kumpulkan itu semua biaya-biaya dari rumah sakit umum Polewali, kami sodorkan ke dinas kesehatan yang bayar. Seperti itu Pak. Jangan sampai ya terlalu enak kita di sini, nanti sebentar lagi kami buntu. Iya. Jadi Pak, jadi kita Pemda melalui hasil koordinasi dengan BPJS, Pemda yang bayar. Konkretkan itu secara otentik Pak. Karena jangan sampai ini pembohongan publik atau Terima kasih. Jadi nanti mungkin dari pemerintah daerah yang menyampaikan PIC-nya siapa, kemudian mekanismenya seperti apa, ya. Karena kalau untuk BPJS Kesehatan kan sudah clear, ya sudah clear dengan pemerintah daerah bahwa yang menentukan nanti ini dinas kesehatan. Ya, saya berharap nanti dari pihak pemerintah daerah yang menyampaikan PIC-nya siapa, kemudian mekanismenya seperti apa. Karena ini kan mekanisme internal pemerintah daerah untuk terkait dengan penggunaan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakatnya. Oke, ini pimpinan. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih. Jadi tadi kita sudah sepakati bahwa apabila ada masyarakat yang sakit, maka akan dilakukan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatannya
oleh PIC yang ditunjuk oleh Pemda. PIC-nya itu adalah person in charge. Itu akan salah satu nama adalah kepala bidang di Dinas Kesehatan, namanya Pak Yunus. Pak Yunus. Jadi Pak Yunus. Catat Pak Yunus. Catat itu Pak Yunus. Ya. Adapun masyarakat kita yang tadi ini kasuistik, insya Allah saya akan langsung ke Perwali setelah acara. Belum sedikit mungkin yang saya hormati Ketua DPR, Pak Bupati, Pak Sekda, dan beberapa OPD, kepala dinas yang hadir, dan teman-teman dari Aliansi Masyarakat Mamasa dan rekan-rekan anggota DPRD yang ada saat ini. Khusus untuk BPJS yang kita perdebatkan saat ini. Yang pertama dari saya simak pembicaraan kita yang sejak awal sampai sekarang ini terkait dengan BPJS. Dalam pikiran saya, sepertinya ini hanya model akal-akalan yang sementara kita lakukan. Penting untuk dijelaskan oleh Pemda kepada masyarakat soal teknis bagaimana, apakah ini akan memudahkan masyarakat atau semakin mempersulit, Pak. Saya angkat dalam proses ini, jangan sampai hanya persekongkolan yang kita lakukan antara BPJS dengan kita Pemda. Penting ada penjelasan. Kalau memang ini PLC kita menempuh langkah-langkah teknis bagaimana, sehingga bisa memudahkan masyarakat. Itu satu. Yang kedua, tidak bisa kita pungkiri bahwa ini kita terkendala dengan persoalan pembiayaan. Kenapa kita tempuh biasanya kalau tidak jelas bagaimana persoalan pembiayaan di depan? Jangan kita semakin membodohi masyarakat. Satu. Lalu kedua, penting untuk disampaikan, kenapa bukan kontrak dengan BPJS yang sudah sejak lama kita jalankan, yang sudah PPJ? Kenapa bukan itu saja dengan penting untuk dijelaskan kepada masyarakat sekarang berapa utang kita ke BPJS. Kenapa kita tidak, itu yang kita carikan skenario untuk kita selesaikan, sehingga apa yang telah terbangun baik selama ini yang dirasakan masyarakat itu kita lanjutkan. Jangan sampai PIC dan seterusnya yang sudah dirancang, yang sudah didesain antara kesepakatan di lokal Pemda kita dengan BPJS ini justru akan semakin mempersulit masyarakat BPJS. Jangan sampai hanya momen ini kita jadikan lagi konten-konten untuk kemudian kita tafsirkan ke masyarakat. Jangan sampai ini terulang. Terima kasih. Sebentar. Sultan. Itu DPR. Tolong dijawab, Pak, dan Pak Sekda dan seluruh kita, di mana nurani kita, Pak? Pelayanan kesehatan ini sudah dijamin undang-undang konstitusi kita bahwa warga negara wajib mendapatkan pelayanan kesehatan dan negara wajib. Tapi kenapa hari ini, Pak? Kenapa hari ini kita tidak mampu untuk membiayai masyarakat kita yang sudah sakit? Justru ini kita menjelaskan semua persoalan masyarakat kita. Yang saya mau sampaikan pada saat ini tidak ada lagi persoalan teknis kita membahas, tetapi hari ini 21.000 BPJS harus diaktifkan oleh itu Pak dari saya. BPJS hari ini harus dibayar, BPJS hari ini tidak ada lagi persoalan kita bisa bayarkan kesana kemari, kita bisa bayar, tapi persoalan BPJS kesehatan hak dasar hak asasi manusia tidak bisa kita bayarkan. Jadi tolong Pak, hari ini kami mendengarkan supaya tidak ada solusi lain. Hari ini 21.000 BPJS harus diaktifkan. Itu dari saya. Jadi sebelum kita melangkah ke hal yang lain, tolong Pak, ini BPJS harus diaktifkan 21.000. Hari ini juga tidak ada lagi persoalan masyarakat harus menunggu sakit. Terima kasih Pak, terima kasih. Sepakat. Sepakat itu Pak Dewan. Saya terima kasih. Tagihan sudah kelar Ya. sih Pak. Yang terhormat PJ Bupati Mamasa, yang terhormat semua SKPD yang hadir, dan juga semua teman-teman anggota DPR yang hadir, Ketua DPR, dan juga teman-teman masyarakat yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama, Pak PJ, saya meminta bahwa Pak PJ ini adalah PJ Bupati Mamasa, tetapi jangan terlalu banyak berkantor di Jakarta. Bapak tidak pernah
ternyata ada rakyatnya yang meninggal karena BPJS-nya tidak terbayarkan sesuai dengan aspirasi kawan-kawan. Ini karena teman-teman mencari BPJS ternyata di Jakarta. Ada apa, Pak? Atau memang Bapak lebih ditugaskan di kementerian? Kalau begitu, Bapak pulang saja. Ini Pak, jenlap. Jadi itu yang pertama, Pak. Bagaimana Bapak mau mengurus Mamasa kalau hanya di Jakarta terus? Jadi itu yang harus kita lakukan, Pak. Di Mamasa, bukan PJ di kementerian. Ya. Kemudian, ya, yang kedua adalah harus jelas hari ini Bapak harus bayar BPJS. Bayar. Kenapa harus dibayar? Bapak ada surat dari BPJS ditagih Januari. Kenapa tidak mau dibayar? Apakah Bapak sudah tahu? Ada suratnya BPJS ke Bupati Mamasa. Itu adalah penagihan utang. Lalu, apakah ini menjadi skala prioritas untuk PJ Bupati Mamasa? Hari ini mestinya Pak ini menjadi skala prioritas. Ini kemanusiaan. Soalnya Pak, kalau bisa Pak ada jembatan yang masih bisa mau dibangun tahun ini, alihkan dulu ke BPJS. Ya betul. Kalau ada Orang proyek bisa, mau dibayar, orang tidak akan jangan kerja di jembatan. Bisakah Bapak-bapak SKPD juga membantu PJ Bupati Mamasa, Pak Sekda, untuk membayarkan ini? Ini adalah persoalan kemanusiaan yang harus Bapak-bapak pikirkan. jual itu Pajero Pak. Saya jual saja kalau memang tidak ada uang. Apakah kita sepakat bahwa ini sangat penting? Bagi saya Pak, ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat Mamasa hari ini. Bahwa persoalan sakit tidak bisa ditunda. Kalau besok seperti solusi yang disampaikan oleh BPJS, baru mau mengurus kiri kanan, masih sempat orang mati Pak. Betul, betul. Jadi intinya bagi saya, lanjutkan kerjasama. Pemda hari ini harus siap untuk membayar 32 miliar tambah 12 miliar. Saya kira itu tanggung jawab bapak-bapak sebagai pemangku kebijakan. Kami ini harus hanya mengawasi Pak. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana penjelasan BPJS. BPJS itu ada 4 ya Pak. Mestinya Bapak menjelaskan bahwa ada 4 kategori BPJS supaya rakyat paham. Ada penerima bantuan iuran, ya. Ada pekerja penerima upah. Ini yang Bapak maksud tadi bahwa itu adalah perangkat desa. Ya. Kalau dia pekerja bukan penerima upah, inilah masyarakat yang dibayarkan oleh Pemda. Mestinya kan jelas. Dan ada juga bukan pekerja. Ya. Bahwa pertanyaan saya, Pak, yang PBPU ini yang dimaksud dibayarkan oleh Pemda siapa-siapa mereka? Klasifikasinya bagaimana? Ya. Jangan sampai DPR juga. Siapa-siapa mereka? Kita buka-bukaan hari ini. Ya. Sepakat? Kelas satu ya. Siapa mereka? Apakah dia adalah ASN juga masuk di situ? Atau siapa? Ya. Jadi ini yang harus kita perjelas Pak. Terus apakah persyaratannya dari mana? Yang 21.000 ini apakah dia diambil dari DTKS atau dari mana? Terus ada di surat itu sempat saya baca bahwa kenapa ada iuran untuk BPJS dan ada juga iuran yang BPJS bayarkan ke Pemda. Kayak seperti itu Pak. Ini kayak subsidi silang. Ya. Jadi ada iuran dibayarkan oleh Pemda, terus BPJS juga ada pembayarannya ke pemerintah daerah.
Ya, seperti itu Pak ya. Ya. Terus pertanyaan saya, kalau sudah misalnya ini kayaknya dana klaim kayak begitu, dana klaim oleh Pemda, ya, dan itu dimasukkan ke Kasda. Pertanyaan saya, kalau dia dari BPJS untuk dibayarkan ke Kasda, tujuannya adalah salah satunya adalah intensif honorer, intensif adalah tenaga medis, ya. Pertanyaan saya, kenapa Pemda selalu tidak meneruskan pembayaran itu kepada yang bersangkutan? Dipotong ke mana itu? Kenapa pemerintah daerah berani sudah punya hak, orang punya hak, tapi dialihkan ke tempat lain? Pertanyaan saya, bukankah itu sebuah pelanggaran? Ya. Oke. Tak kalah kita buka-bukaan. Kita mau coba rakyat Pak. Kalau hari ini kita buka-bukaan bersama Pak PJ. PJ tinggal sebentar. Dan Pak PJ tinggal sebentar. Ya. Biar mi Pak. Untuk meninggalkan kami yang ending dong. Pak PJ tinggalkanlah nama baik terhadap kami. Pak PJ sebagai orang yang memperbaiki memasa sebuah fondasi yang baik terhadap kami. Mungkin itu sekian dulu Pak. Terima kasih. Saya berharap bahwa kita benar-benar akan sampai ke solusi. Karena kalau kita tidak terarah, kalau persoalan kekecewaan, kita semua ini sudah terlalu kecewa dengan persoalan yang kita hadapi. Tetapi hari ini kan kita komitmen datang ke tempat ini supaya harus solusi. Solusinya bayar, Pak. Karena itu saya meminta kepada coba BPJS digabung dengan pemerintah daerah. Ini aja Pak, persoalan terkait BPJS ini. Lanjutkan kontrak. Yang pertama, coba berikan kami solusi yang konkret. Kalau ada alurnya silakan perjelas bagaimana alurnya terkait dengan masyarakat dan aparat desa yang berpotensi sakit. Kalau bisakah saya selesaikan dulu Pak? Tergantung dari persepsi kita masing-masing ya. Berikan kesempatan juga saya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana solusi dan alurnya bagi masyarakat kita yang sekarang sakit dan juga aparat desa yang sekarang sakit, ya, yang BPJS-nya tidak aktif dan tidak mungkin kita akan mengalihkan aparat desa itu ke BPJS Mandiri. Tidak mungkin kita menggugurkan status aparatnya. Itu yang kedua Pak. Yang ketiga, bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah terhadap utang yang timbul akibat sakitnya masyarakat dan aparat desa yang tidak aktif BPJS-nya. Yang berikut, yang keempat, kami mau tahu mengapa PIK itu ditempuh, mengapa bukan memperpanjang kontrak antara pemerintah daerah dengan BPJS. Mengapa harus ada PIK? Apalagi dalam PIK tadi itu Pak, jelas juga kalau masyarakat mengadu ke PIK itu, masyarakat juga harus menjaminkan rekeningnya. Sementara kan kekeliruan dan kesalahan adalah pada pemerintah daerah yang tidak bisa membayarkan. Toh kenapa masyarakat harus menjaminkan lagi rekeningnya? Betul. Tidak mengurangi persoalan. Kan ini dijamin oleh pemerintah daerah, bukan masyarakat itu sendiri lagi. Betul. Nah itu yang keempat. Yang berikut, berapa komitmen pemerintah daerah untuk membayarkan utang BPJS supaya persoalan ini ke depan tidak terjadi lagi. Saya kira itu saja Pak, kalau kita mau keluar dari solusi. Terima kasih. Izin pimpinan bahwa tidak ada solusi lain, hanya satu solusi, yaitu dibayarkan. Diperpanjang ini kontraknya Pak. Kemudian yang disampaikan Pak Dewan tadi,
bahwa yang masih sakit di rumah sakit. Bagaimana mau dibayar? Itu harus dibayarkan. Tidak ada solusi lain. Pemda harus bertanggung jawab. Itu tidak ada kata lain. Terima kasih. Pertama, saya ingin mengetahui apa alasan Pemda sehingga tidak mau melanjutkan kontrak dengan BPJS Kesehatan. Lalu yang kemudian, solusi yang ditawarkan dari pihak BPJS Kesehatan terkait aktivasi, rencana aktivasi bagi masyarakat kami yang sakit, saya kira ini solusi juga Pak, tapi kami melihat di sini akan mempersulit masyarakat kami, di mana mereka akan harus bolak-balik dari fasilitas kesehatan ke kantor dinas kesehatan untuk mengurus berkas ini. Lalu kemudian juga mereka harus meninggalkan rekening mereka di sana. Jangan sampai mereka setelah pengobatan mereka ditagih iuran ini yang harus diperjelas Pak. Kemudian saya ingin menyampaikan harusnya hadir dengan kita pada saat ini teman-teman dari dinas kesehatan juga, terutama yang akan menangani aktivasi di dinkes ini. Kemudian saya mau sampaikan bahwa kalau memang solusi itu yang akan kita ambil terkait dengan aktivasi, saya kira di masing-masing fasilitas kesehatan itu memiliki tenaga administrasi, tenaga operator untuk BPJS Kesehatan. Kenapa tidak langsung dimanfaatkan saja itu, mereka diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan aktivasi itu ketika ada masyarakat kami yang harus dilayani di fasilitas itu. Saya kira itu. Sekian dan terima kasih. Pemda langsung menjawab, Pak PJ izin, bisakah Pemda langsung menjawab apakah hari ini BPJS bisa dibayarkan dan langsung diaktifkan? Kalau dengan itu dan harus diaktifkan Pak. Jadi tolong dijawab dulu Pak, dan semoga bisa. Itu harapan saya sebagai wakil rakyat dan harapan masyarakat Mamasa. Semoga hari ini dibayarkan dan semua BPJS masyarakat Kabupaten Mamasa yang tidak aktif bisa diaktifkan. Jadi saya pikir jangan kita bicara soal teknis, kita tunggu hari ini dulu jawabannya dari Pemda apakah bisa diaktifkan, dan harapan kita semoga bisa. Kalau bisa langsung dijawab dulu Pak. Ya, terima kasih. Pertama, tadi yang kita sepakati dengan BPJS, apabila ada masalah maka akan direaktivasi. Sebentar, ini kan dua hal yang ada jangka pendek, ada jangka panjang. Nah, untuk jangka pendeknya tadi itu akan diselesaikan oleh reaktivasinya oleh PIC, Kepala Bidang Kesehatan di Kadis Kesehatan. Itu satu. Mengenai keberlanjutan kontrak kerja, itu Pemda harus membayar 12M. Itu baru bisa aktif secara bayar. Nah, supaya tadi ada sedikit klarifikasi, ini supaya tidak bias Pak. Jadi kita ini juga jangan menghakimi orang secara tidak adil. Jadi begini, sudah clear. Jadi yang dimaksud dengan PJ Bupati Pak, itu memang tugasnya 2. Jadi kalau saya tidak melaksanakan tugas di Jakarta, itu otomatis saya tidak bekerja sebagai PJ Bupati. Sebentar, mohon dulu. Nah, oleh karena itu, apa yang saya kerjakan, memang di akhir-akhir Pak, saya sudah tidak PJ, karena ada masa waktu PLH Pak Sekda waktu itu. Jadi saya tidak di sini. Sudah clear, supaya tidak menjadi fitnah. Ya. Kemudian apa yang saya kerjakan selamanya, begitu saya dilantik tanggal 13 Januari, tanggal 14 Januari Pak, saya menyerahkan 11 mobil ambulans. Saya pikir Bapak ada 2 di waktu itu. Ini karena saya bantuan dari Kementerian 11 itu kita Bapak ada, Bapak hadir. Stanley Pak, bukan saya. Siap, lanjut. Setelah itu saya ke Mamuju Pak, karena ada kes Bambon yang wajib kita hadiri. Setelah itu hari Jumat itu saya perhatikan tim PPK. Izin Pak. Mohon izin Pak. Kami sudah terlalu kenyang kalau misalnya seperti ini. Iya Pak.
Pak, kalau kami lapor Pak, jangan kami tambah lapor lagi. Solusinya sekarang Pak menjawab pertanyaan dari kami. Apakah BPJS yang 21.000 itu bisa diwariskan atau tidak? Kalau tidak, Pemda keluar saja, tidak ada gunanya. Ya. Kenapa kami bisa seperti ini? Karena bapak-bapak termasuk Pak Tuh sangat keren. Hal-hal supaya bisa dijawab Pak. Oke, Bi. Oke. Ya. Jawab dengan singkat Pak. Terlalu panjang Pak. Sudah muak dengan itu. Oke. Ya, setelah itu saya harus ketemu dengan pejabat yang pengambil kebijakan tertinggi di Jakarta, BPJS Kesehatan. Saya berdiskusi dengan Pak Fadli, juga Bu Wahidah untuk menyelesaikan ini. Dan otoritas pimpinan Pak PJ, izin Pak PJ, dan saya Pak PJ mohon izin kembali ke tema konkretkan. Oke. Jadi kami sudah menyurat secara resmi kepada BPJS Kesehatan Jakarta mengenai ini. Oleh karena itu, saya memandang kontrak ini diperpanjang, Pemda harus menyiapkan anggaran 12M dan saya sudah tanda tangan sepertinya itu untuk ini Pak. Jadi memang ada proses yang harus kita lewati. Ya. Terima kasih. Jawaban Izin pimpinan, jadi izin melalui pimpinan, jadi tidak bisa dibayarkan hari ini Pak, 12 miliar itu. Ada proses yang harus kita ikuti Pak. Wah, jadi itu teman-teman. Nah, terus apakah Pak PJ lebih konkret lagi? Apakah PIC yang ditawarkan Pak PJ itu, apakah masyarakat yang melewati PIC itu akan beralih ke mandiri Pak? Berarti dia hilang dari tanggungan Pemda. Yang jelas itu tanggungan Pemda. Kita bayar Pemda. Jadi dia sudah keluar dari statusnya tidak mandiri ya Pak? Pemda Pak ya? Tidak, saya kelihatan dulu karena jangan sampai ada disinformasi. Kepala BPJS, Bapak menyurat di hari Selasa ke DPRD. Surat Bapak itu terkait dengan tunggakan Pemda senilai 12 miliar 270 juta untuk tunggakan PBU dan bukan pekerja. Kemudian ada lagi tagihan Bapak 22 miliar 90 juta sekian. Kemudian dalam narasi Bapak di poin pertama ini bahwa perjanjian kerjasama antara Pemda Kabupaten Mamasa dan BPJS perjanjiannya berakhir pada tanggal 30 November 2024. Kemudian Bapak mengerahkan di poin terakhir untuk menyiapkan penerima baru. Artinya apakah Bapak belum menaikkan MOU terbaru untuk selanjutnya atau bagaimana? Atau langsungkah orang-orang ini secara otomatis lanjut atau bagaimana? Dijawab dulu ini Pak, supaya clear. Karena sambung ini, dijawab dulu. Ya, baik. Terkait dengan surat tersebut, itu tanggal berapa? Boleh tahu? Ini 16 Januari 2008 dan kami terima di hari Selasa 2024. Iya. Oke. Surat itu nanti sudah lama itu Pak suratnya. Baik. Karena kalau mau kita tadi diminta untuk berapa tunggakan pemerintah daerah sampai dengan saat ini itu untuk PBB Pemda itu di angka 20 miliar 90 juta 314 juta. Untuk aparat desa itu 772 juta 400 total. Jadi kalau mau di total berarti sekitar 23 M. Ya. Nah, mekanisme untuk sampai saat ini belum ada kontrak baru untuk tahun 2025 yang direalisasikan untuk itu. Nah, saya kasih informasi juga, data yang ada itu adalah data usulan dari pemerintah desa, kemudian diusulkan ke dinas sosial. Tentunya siapa-siapa orang yang mau dijaminkan itu adalah satu penduduk Kabupaten Mamasa. Kemudian kalau kategori dari Kementerian Sosial itu adalah yang tergolong kategori keluarga yang tidak mampu, sehingga dia untuk mendapatkan penjaminan di kelas 3. Jadi
ikuti datanya dari desa, kemudian diusulkan ke dinas sosial, kemudian dinas sosial menyampaikan ke BPJS Kesehatan untuk pimpinan. Tunggu dulu sedikit. Saya klikkan dulu. Pada saat mohon izin, Pak Sekda, saya masih ingat kita rapat banggar Pak Bapak dengan TPAD meminta 70 miliar untuk membayar skema utang. Tolong dijelaskan juga itu Pak. Terima kasih. Terkait dengan skema yang telah kita bahas bersama dengan Banggar, itu di dalamnya utang BPJS, termasuk utang-utang fisik berupa DAK yang belum selesai terbayarkan dan siltap desa. Itu yang kemudian kita akumulasi waktu rapat dengan Banggar, kurang lebih 70 miliar, termasuk utang kita di BPJS. Jadi karena itu di dalam penganggaran 2025 memang skema pembayaran termasuk utang ke BPJS itu telah tersedia anggarannya lewat dengan skema yang telah kita sepakati bersama dengan Banggar dan TAPD. Terima kasih Pak. Tadi bahwa utang ini dikelirkan. Kami mohon nanti ada surat pernyataan langsung dari Pemda. Silakan Pak. Ya, terima kasih pimpinan. Saya sepakat dengan beberapa anggota DPR yang terhormat yang kemudian mencari solusi untuk langsung disepakati sekarang. Itu pertama. Hal kedua, jeritan masyarakat kami yang notabene langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat kami. Pertama, kemarin dulu Pak Agus di Dusun Poso bisa dicek itu. Dia seolah-olah datang mendemo kami selaku pemerintah desa. Pak Desa, kenapa kami punya BPJS tidak aktif? Kami cek datanya melalui operator desa kami. Dia terdaftar di DTKS. Namun kendalanya ada di Pemda yang tidak membayarkan itu selisihnya. Sehingga Pak, Bapak Ibu, jangan terlalu bicara banyak persoalan teknis-teknis bagaimana di sini. Karena Bapak Ibu selaku pemegang kekuasaan di daerah ini tidak mengetahui sampai di titik-titik kecilnya permasalahan yang ada di bawah. Kami masuk di rumah sakit Banua Mamase. Kami masuk di rumah sakit Banua Mamase atau di rumah sakit yang lain puskesmas. Kalau tidak aktif langsung disuruh pulang, langsung disuruh berlaku umum. Sehingga kalau mau dibicarakan, mau bicara masalah PCI atau apa-apalah itu, saya kira terlalu rumit, terlalu Pak. Sehingga sekarang kita mau minta tolong Pak PJ, selaku penguasa di daerah ini, lantangkan di sini Pak, kalau memang bertanggung persoalan masyarakat Mamasa, bayar sekarang. Pak Sekda dan Bapak-bapak dari pemerintah itu katanya ada uang. Pertama, jawab mengenai utang BPJS. Yang kedua, jawab mengenai BPJS karena kita sudah tidak aktif sejak 31 Desember, dan jawab bagaimana kelanjutan MOU Bapak dengan BPJS untuk tahun 2020. Ya, pertama skema tadi kan sudah jelas ya Pak ya. Tetap kita akan memberikan PIC karena ini kan tidak boleh ini. Kemudian saya sudah beritahu Pak Padli sebagai kepala BPJS Mamasa bahwa seperti yang saya umumkan dari awal Pak, kita malah menulis surat itu akan membayarkan skemanya 12M kita bayarkan. Sudah jelas itu Pak. Jadi ini ada proses yang kita harus ikuti. Ya. Proses apa Pak? Ya. Kan tingkat itu Pak. Jadi ya nanti kita lihat prosesnya. Pak Bupati. Lama. Ya. Itu Pak yang bisa kita sampaikan. Karena kalau saya menyampaikan sesuatu di luar kewenangan saya, itu kan juga tidak enak, tidak bagus. Dan itu tidak mungkin saya lakukan sesuatu yang tidak bisa melekat pada jabatan yang ada pada diri kita. Karena itu sudah tertulis semua Pak. Skema ini 21 ini mau dibayarkan atau tidak? Pasti dibayarkan. Kapan? Nah itulah yang harus ada prosesnya. Katanya itu. Jadi begini teman-teman. Ya, kan begini Pak Dewan. ini kan Akan ada Februari masuk peraturan. Sementara Pak Sekda tadi sudah menjelaskan bahwa sudah masuk di dalam daftar utang sesuai dengan penjelasan Pak Orsan kemarin. Saudara regulasi nanti dulu kan. Sebenarnya regulasinya bahwa ketika masuk daftar utang itu otomatis
Ya. Itu kita bicara regulasi. Jadi kami mau kepastian mau dibayar atau tidak. Ya. Karena Februari. Oke, terima kasih. Oke, lanjut Pak Pj. Supaya clear dulu ya, sebelum saya berbicara. Ini sekarang uang ada 4 miliar. Kemudian ada uang lagi yang tertanggung 2024 itu 8 miliar. Ada lagi mau masuk. Februari pasti kita bayar. Oh, sini. Februari Pak PJ sudah keluar. Jadi ada nota kesepakatan. Begini kawan-kawan. Sekarang tanggal 23. Karena Februari itu ada 28 hari kawan-kawan. Jadi kalau misalnya 28 Februari baru dibayarkan, ya kita menunggu lama lagi sementara Pak PJ. Saya cuma mau mengingatkan Bapak. 2 hari yang lalu Pak, saya cuma bercerita sedikit Pak PJ. 2 hari yang lalu ada anak yang tidak bisa keluar rumah sakit karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Coba Pak PJ ada di posisi itu. Ya. Kira-kira bagaimana perasaan Pak PJ? Posisikan sebagai orang, jangan selalu memposisikan bahwa Anda ini penguasa. Oke. Jadi tidak, konkretnya mau dibayar Februari tanggal berapa? Itu. Ya. Bupati kembali ke sana mengirim itu. Oke. Jadi begini, Pak Bupati dikonkretkan Februari tanggal berapa? Ingat Pak, tanggal 6 itu pelantikan Bupati baru. Tidak usah pakai mic kan, berdiri saja, teriak. Biasa teriak kok. Ajar. Terima kasih pimpinan. Pertama, kalau saya ini kan sekaitan dengan kas. Jadi kita mau tahu dulu berapa kondisi kas real yang ada di dalam kita sekarang. Itu pertama. Yang kedua, saya minta melalui pimpinan kepada Pak PJ, Bupati dan juga Pak Sekda. Jangan ada pembayaran di bulan Januari ini menjelang pada proses pelantikan. Di luar hal-hal pelayanan dasar yang harus diselesaikan dulu. Tidak boleh ada pembayaran baik itu dalam bentuk proyek, baik itu dalam bentuk SPPD. Tidak ada pembayaran siluet dan pelayanan dasar seperti yang kawan-kawan dari aliansi masyarakat untuk Pak. Supaya jangan ada kesan bahwa ada hal-hal yang lebih prinsip dibanding soal nyawa yang kita urus hari ini. Yang terhormat Bapak PJ dan juga Ketua DPR, Bapak Sekda dan para rekan-rekan Dewan yang terhormat yang saya hormati. Untuk diketahui saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan rekan-rekan Pak PJ. Para kepala desa ini adalah ujung tombak pemerintahan Bapak. Dan kita sudah mendengarkan jeritan-jeritan masyarakatnya yang mungkin Bapak tidak tahu. Hanya yang tahu itu adalah kepala desa. Nah, ini BPJS sekali lagi saya katakan itu kemanusiaan dan nyawa. Jadi kami ini selaku anggota dewan yang dipilih oleh rakyat, kami pasti berdiri di depannya. Mantap. Dan apa yang disampaikan dari aliansi masyarakat bersatu, kami berdiri di depannya. Sekarang diingat Pak bahwa dalam forum yang resmi ini, kami selaku anggota dewan punya hak konstitusional. Dalam artian apa yang menjadi tuntutan dari rakyat itu harus ada solusinya saat ini. Dalam artian dijawab. Sudah disampaikan bahwa harus jelas bahwa apa akan dibayarkan ini. Dan terakhir, tanggal berapa dibayarkan? Bapak Bupati, kita berterima kasih karena sudah menyampaikan bahwa bulan Februari akan dibayarkan. Ya. Tanggal berapa itu Pak? Supaya kami pegang selaku wakil rakyat. Kapan BPJS ini dibayarkan? Yang pertama, yang kedua, kita ingin tahu bahwa berapa kas yang ada di kas daerah kita ini. Jangan sampai hari ini kita berjanji akan dibayarkan, lalu toh kemudian kita tidak memiliki kas yang ada di daerah. Ujungnya akan minta kembali Pak. Sehingga
masyarakat Kabupaten Mamasa Pak ingin kepastian bahwa mereka ingin berobat secara gratis dan ditanggung oleh pemerintah daerah. Saya kira ini Pak. Dijanji. Dan hari ini kami tidak mau dijanji-janji. Kami ini bukan rakyat bodoh kami yang selalu ingin dijanji. Kemarin pimpinan 2024 bulan Januari itu dijadwalkan surat edaran. Sedangkan surat edaran tidak diindahkan, apalagi mau dijanji. Jadi hari ini kami tegaskan bahwa soal nyawa tidak bisa dijanji-janji Pak. Tidak usah kami diancam. Dan kami tegaskan Pak Kadis PNW tidak ada titik-titik anggaran di desa. Lebih baik anggaran kami dikurangi kalau memang hanya itu daripada harus dihitung anggaran. Ini jelas. Pribadi sampaikan ke kita atur sama-sama. Kemudian lanjut. Bisakah ini apa namanya dari ketenaga kerja dari BPJS ini diaktifkan saja dulu untuk masyarakat. Soal urusan lain bagus sama penda yang berkembang masyarakat. Kalau tidak tinggalkan Mamasa juga. Kami usah keluar. Tidak boleh begitu. Silakan BPJS aktifkan untuk masyarakat. Pak urus sama penda. Jangan lagi korbankan kami kesian. Kalau tidak mau silakan buktikan dan tinggalkan. Kemudian pada tidak ada solusi. Ya, jadi itu apa yang disampaikan oleh Pak Stanley, itulah isi surat saya yang saya sampaikan ke Kepala BPJS Nasional. Dan saya sudah ketemu Asisten Deputi Kesehatan, namanya Pak Rudi Sukmawan. Surat saya resmi. Bisakah sambil persis kalimat itu bisa saya share suratnya secara resmi? Bisakah kami ini Mamasa saya jelaskan di situ daerah kami seperti ini, karena kami ada bargaining position Pak. Karena sebagai Direktur Haji, saya menjaminkan 221.000 jamaah haji untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada mereka. Dan dia sudah mengatakan, oke Pak, silakan Bapak memberikan surat itu. Surat sudah jadi Pak. Itu Pak yang selalu disampaikan kepada Pak, bisakah ada ruang sedikit untuk rakyat Mamasa apabila ada yang sakit langsung aktif atau aktifkan semuanya sambil kita bayar masalah-masalah ini apa utang-utang masa lalu dan ke depan. Itu saya pikir oke. Nah, tapi ini kan ada prosesnya di bagian sana Pak, dan mudah-mudahan saya berterima kasih serius mohon maaf atas keadaan ini. Nah, tadi ada kawan-kawan ya mohon maaf, kita sama-sama dari masyarakat sederhana, dan saya pastikan siapa yang mengancam Pak? Ada yang mengancam Bapak? Mohon izin mengancam, beritahu saya. Kita tidak boleh melakukan apapun terhadap siapapun.